mendoakan saudara-saudara kita. Yang terpenting untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada selalu berpegang teguh kepada tali Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Ini tempat parkir. Ini tempat santri untuk melakukan riyadhah. Ada beberapa santri yang memang sedang berzikir di tempat ini. Ada beberapa santri yang sedang berzikir. Kenapa santri-santri kita perketat sekali untuk ketika malam digunakan untuk sholat, siangnya untuk berpuasa, karena memang ketika kita ingin batin kita ini memancar, urup, maka harus mau menekan dohiriyah, karena ketika ruh kita yang berada di dalam jisim kita semakin lama tertutup oleh jisim, oleh dohiriyah kita ini. Nah, ketika ingin batinnya tadi hidup, maka jisimnya atau diri kita ini harus mau ditekan. Cara menekannya bagaimana? Dengan cara mengurangi kesenangan yang bersifat duniawi, yaitu makan, minum, tidur, wanita dan lain sebagainya, itu harus ditekan supaya batinnya itu hidup. Sebab itu dikurangin makannya, dikurangin tidurnya, dan lebih diperbanyak zikirnya. Jadi kalau ada orang yang bilang dikasih wiritan banyak-banyak untuk apa, kan gitu, karena kalau ngomong nggak pakai ilmu itu repot. Kalau berbicara nggak pakai ilmu itu repot. Ya bagaimana ketika mau menghidupkan batin kalau nggak dohirnya ini dilemahkan? Cara melemahkannya yaitu dengan zikir terus menerus, mengurangi tidur dan bersabar. Jadi itu yang harus dilakukan. Ketika ingin batinnya kuat, maka dohirnya harus lemah. Karena ketika dohirnya ini kuat, makan, tidur, maka batinnya nanti akan lemah. Jadi untuk mendapatkan minyak dari dalam kelapa, ya kelapa itu harus dikepruk, kelapa itu harus diparut, kelapa itu harus dimasak, diremet-remet supaya keluar minyaknya, kan begitu. Oleh sebab itu ya diperbanyak berzikir itu tadi, itu supaya bisa bermanfaat. Ini di pondok pesantren ini ada pengajian-pengajian, amalan-amalan, gembleng-gemblengan untuk para santri supaya bisa urup, supaya bisa menjadi dukun. Ini ada. Dukun itu bukan sesuatu hal yang salah. Dukun itu bukan sesuatu hal yang salah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semua dukun itu cabul, semua dukun cabul itu penipu, ini orang ngomong yang enggak pakai ilmu, orang ngomong yang enggak tahu asbabun nuzulnya. Yang bicara ini seperti bukan orang Jawa saja, seperti bukan orang dari yang waras saja, kan begitu. Kayak bukan orang waras. Karena apa? Karena sejatinya dulu
sebelum ada dokter, orang-orang ini berobat kemana? Ya ke dukun. Sebelum ada dokter dulu kemana? Ke dukun. Bahkan orang-orang dulu itu ketika membaca semelah begitu saja, itu ditiupkan ke air, orang sembuh. Sakit apapun cukup ditiupkan dengan air, itu sembuh. Karena apa? Karena orang-orang dulu, leluhur-leluhur kita itu bukan orang sembarangan, orang yang kuat meleknya, tahan luwe, tahan ngantuk begitu. Beliau-beliau ini mampu menekan nafsu lawamah, supiyah, amarah yang ada di dalam dirinya. Berdoanya itu menjadi wajada, bersungguh-sungguh. Puasanya, meleknya, tirakatnya, riyadhahnya itu kuat. Sebab itu ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, itu pasti nanti akan dikabulkan oleh Allah. Nah, orang zaman sekarang seperti itu nggak ngerti. Orang-orang seperti sekarang ini kebanyakan nggak ngerti, ngomong cuma asal jeplak saja. Kan repot gitu. Kan repot kan begitu. Padahal dukun atau tukang suwu itu kan bahasa Jawa, bahasa Indonesianya tabib. Jadi orang-orang yang mendoakan orang lain supaya hidupnya itu urip bermanfaat untuk orang lain begitu. Bahkan ruqyah itu kan bahasa Arab. Arti dari ruqyah itu apa coba? Sembur. Ya suwu itu bahasanya dari ruqyah. Nah, ini yang jarang sekali dipahami kan begitu. Padahal di pondok-pondok pesantren ini, terutama di pondok-pondok di tempat saya itu, ini ada khusus amalan-amalan yang khusus untuk membantu orang lain, terutama untuk membangkitkan atau menyelaraskan kekuatan batin yang ada di dalam diri kita. Itu ada contoh, ada innahu min sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim, ada hijib, ada asrar yang harus diamalkan, ada ratibul haddad, ada dalil khairat, berbagai macam hijib yang diamalkan untuk supaya kita ini memahami sesuatu hal yang sirri. Santri itu wajib, kalau di pondok-pondok saya itu khusus santri itu wajib untuk disinggolkan dengan yang gaib-gaib begitu, supaya bukan hanya sekedar membaca tetapi bisa memahami tentang sirrinya begitu. Santri itu paling tidak ya mengamalkan dalail khairat, atau paling tidak hijib lah, atau paling tidak ya mahabbah lah begitu, sehingga ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, ketika diulang terus menerus, nanti di dalam hatinya akan tumbuh rasa kasih sayang kepada semua makhluk, karena memahami bahwa hidup ini atas kasih sayang Allah, lalu setiap hidupnya juga harus menjalankan sifat-sifat ketuhanan, karena memang kita ini adalah khalifah. Kita ini adalah khalifah di muka bumi, ini adalah wakil-wakil Allah kan begitu. Jadi ketika membaca bismillah terus menerus hingga masuk manjing ke dalam hatinya, tumbuhlah rasa kasih sayang kepada semua makhluk. Bukannya membaca bismillah tetapi hatinya penuh dengan kebencian, karena memang tidak memahami tentang sirinya. Ini repot kalau berbicara seperti ini. Jadi, hanya mampu membaca saja tapi tidak memahami tentang isi-isi dan juga makna atau hikmah di dalam bacaan-bacaan yang dibaca begitu. Dan nanti sedang ada yang berriyadhah, ada yang sedang berzikir begitu. Alhamdulillah. Sedang itu jangan diganggu. Ini penting sekali sebenarnya untuk dijelaskan bahwa zaman sekarang ini orang semuanya pada gudikan pada benci sekali kalau mendengar kata goib. Aduh, hilang keris syirik, cincin syirik, bahkan orang talkin saja
disirik-sirikkan, ini kan suatu hal yang sangat-sangat kebangetan sekali begitu. Padahal sesuatu hal yang baik harusnya bisa menjadi lebih baik, tapi disalah-salahkan ya, karena sangat anti sekali, bahkan mengatakan kalau gaib itu tidak ada, kan begitu. Baginda Rasulullah itu tidak tahu gaib, ini bahasa apa seperti ini. Masya Allah, ini bahasa apa seperti itu, kan? Bahkan orang membaca Al-Fatihah untuk orang meninggal, bid'ah, syirik, ini repot. Kalau kiai-kiai kita zaman dulu itu yang jelek diajak untuk baik, yang di jalan diajak untuk masuk ke dalam rumah membaca surat Yasin, kan begitu. Yang jelek diajak baik. Sekarang itu yang baik dijelek-jelekan. Orang sudah baca Yasin masih disirik-sirikan, dibidah-bidahkan. Ini apa bahasa seperti yang nauzubillah min dzalik. Repot lah banyak bahasa seperti ini. Karepmu lah. Kayak ada orang di sana, Kang. Iya. Tapi ada orang di sana. Nggak kelihatan ngomongnya. Nggak ada orang di sana. Nggak ada, nggak kelihatan namanya ya. Betul. Di kameran nggak ada. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dikira nggak tahu. Tapi nggak kelihatan kan dari tadi. Betul.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kelihatan batan dari situ, Kang? Betul. Masya Allah. Kapan itu tuh ngawasin rumah saya ini mau apa gitu loh. Harap tak ancol nih. Dikira nggak tahu dia di sekitaran sini. Astagfirullahaladzim. Sampai nggih dukun-dukun anak buah Dajjal itu. Monggo kalau mau baik ngajak baik-baik ke sana, ikut sama saya. Kalau mau ngajak baik. Kalau nggak ngajak baik nggih monggo. Nggak usah ngawasin rumah saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai itu kenapa? Ngawasi rumah saya itu ada apa sama itu? Mau apa? Kalau mau baik-baik datang ke sana gitu loh. Kalau mau baik-baik. Monggo kalau mau baik-baik. Kalau mau baik-baik monggo. Allah Subhanahu Allah kuat illa Allah 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 Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Berarti panjenengan itu ngawasi rumah saya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Fadanas patatas patanas. Lulu samanu malik kulit sini balik sudah syaitani kulit nasir. Da ikotul maut. Allah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Allah, hilangkanlah ilmu yang dalam. Allah. Allah. Ya Allah, hilangkanlah ilmu yang ada dalam tubuh ini. Allah. Makanya saya malam itu jarang tidur karena memang sudah kebiasaan dan memang ya seperti ini selalu diawasi gini. Masya Allah. Mohon doanya untuk semua saudaraku dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting jangan pernah lepas dari memegang tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat dan berbakti kepada orang tua. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.